Dia rahimakumullah. Kita isi dengan sebuah pengajian yang diangkat dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 dalam Al-Quran, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jamaah sekalian, ayat ini berhubungan dengan informasi. Kita mungkin menyebutnya bisa jadi kabar atau berita. Orang lain menyebutnya news. Informasi itu bisa menjadi data tentang orang. Ada informasi tentang seseorang, itu adalah data tentang orang itu. Nah, informasi itu sangat berguna untuk mengambil keputusan. Keputusan dari pemimpin yang akan diputuskan bersama-sama dalam musyawarah, itu mesti didukung oleh informasi. Nah, Allah berfirman begini. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasik, dia membawa informasi dengan sebuah informasi, maka kata Allah, fatabayyanu, jangan diterima dulu, lakukanlah cek and recheck. Jadi checking yang diulang-ulang, diperiksa, jangan diterima saja bulat. Apalagi setelah diterima disebar. Nah, itu berbahaya. Diterima aja tidak boleh. Dicek dulu benar atau tidak, baru sampaikan pada orang lain. Nah, sering kita teledor di sini saat sekarang. Awak punya grup WA, tiba informasi, tidak tahu sumbernya, berserak-serak seleh. Apa kadang-kadang informasi itu dari orang fasik atau dari orang yang jujur atau shadik? Fasik itu lawannya shadik. Nah, sekarang kita lihat dulu, fasik itu apa sebenarnya? Kenapa kok beritanya tidak bisa diterima atau informasinya tidak bisa diterima? Menurut pengertian yang ada dari bahasa kita, ternyata fasik itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada menulis tentang itu. Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik adalah orang. Jadi fasik itu orang. Orang yang tak peduli kepada perintah Tuhan. Buruk kelakuan. Jahat. Berdosa. Itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis seperti itu. Tetapi ada pula kalimat kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, orang fasik adalah orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintah Allah. Percaya pada Allah tapi tidak mengamalkan perintah Allah. Itu fasik orangnya. Jadi kalau beritanya datang dari orang fasik, informasi datang dari orang fasik, ya kalau mau dipakai ya selidiki dulu. Kalau tidak, abaikan saja. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, delete aja informasinya, habis cerita, tidak ada beban kita.
Nah, sekarang kita balik pada Al-Quran. Menurut Al-Quran, fasik itu apa? Nah, menurut Al-Quran, paling kurang dalam waktu yang tidak lama, kita dapat menemukan tiga penjelasan fasik dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat Ali Imran. Ini suratnya dekat. Surat 3, ayat 82. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berpaling setelah dapat hidayah, itu fasik. Ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang model itu adalah fasik. Jadi kalimat yang diberikan oleh Allah pada surah Ali Imran ini sangat simpel gitu. Mudah memahaminya. Memang Allah itu luar biasa. Langsung kita paham itu maksudnya. Bila berpaling dari hidayah, udah fasik itu. Nah, hidayah itu apa kira-kira itu? Jadi orang-orang yang telah muslim dari orang tuanya, lahir dari orang-orang tua pasangan muslim, dia jadi muslim. Lalu dibina oleh ayah dan ibunya. Dan karena itu Allah memberikan dia hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah itu pada gejala-gejala yang sudah ada juga. Kalau memang tidak ada gejalanya, tidak diberikan hidayahnya. Tapi kalau orang tuanya memang sudah taat, menunjukkan bagaimana dia sholat, mengajarkan berpuasa dan lain sebagainya, itu diberi hidayah oleh Allah. Hidayah itu memang hanya dari Allah saja. Dan Allah punya hak di situ. Tidak bisa diprotes. Ya, seperti Nabi Muhammad punya Pak Etek kan, Pak Eteknya tidak muslim. Dia nabi. Minta-minta ke Allah, ya Allah berikanlah juga hidayah. Hidayah itu hak saya. Ya, sang presiden saya bisa mengecek itu hak prerogatif. Apalagi Allah kan. Jadi Allah tidak bisa dicampuri dalam soal hidayah itu. Kalau Allah mau beri hidayah, beri. Kalau Allah tidak mau, tidak bisa. Nah, kalau kita berpaling setelah dapat hidayah, nah kita jadi fasik. Efeknya adalah apa yang kita katakan tak boleh dipercaya oleh orang mukmin. Perlu percaya itu. Kalau akan percaya juga, tabayyanu, selidiki dulu. Cek dulu. Cek, recek lagi, jadi ulang-ulang. Itu dari surat Ali Imran. Ada lagi dalam surat Al-An'am, ini surat yang ke-6, ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Ini kalimatnya agak beda, agak lain, agak berat. Kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat kami, yamassahumul azab, mereka akan ditimpa azab. Bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Jadi, bila ada ayat, lalu kita dustakan ayat itu dengan kelihayan kita, pintar ngomong, punya kekuasaan, diputar makna ayat, sehingga ayat itu menjadi makna berbeda. Ingat, itu namanya kazzabu bi ayatina. Maka orang itu adalah fasik. Terakhir dalam surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirimu. Ingat, bila Allah sudah melupakan diri kita, faulaika humul fasiqun. Orang itu juga termasuk orang fasik. Jadi ada 3 jenis orang fasik yang disebut dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa orang fasik itu informasinya tidak bisa diterima. Karena pertama, dia berpaling dari hidayah. Yang kedua, karena dia mendustakan ayat Allah. Yang ketiga, karena dia melupakan Allah. Kita berusaha berhindar dari 3 hal tersebut. Semoga kita tidak termasuk orang fasik, dan apa yang kita katakan didengar oleh orang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.